Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khalil Mufid, NPM saya 19830349. Di sini saya akan mempresentasikan draft proposal dengan judul Network Security Awareness. Langsung saja, pendahuluan. Pesatnya perkembangan teknologi internet tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada meningkatnya cybercrime. Dengan demikian yang harus diwaspadai oleh para pengelola jaringan komputer adalah terhadap banyaknya serangan yang bisa dilakukan di internet oleh para hacker. Serangannya bermacam-macam ya, dari DOS, DOS attack atau phishing. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja inti-inti dari pendahuluannya. Uh, DDoS attack ini itu menghabiskan sumber daya atau resource yang tersedia di komputer kita. Akibatnya komputer kita itu akan dari segi akan melambat, dari resource-nya akan cepat habis, akan cepat panas. Lagi keamanan jaringan sangat vital bagi sebuah jaringan komputer. Bagi jaringan komputer, kelemahan-kelemahan yang terdapat pada jaringan komputer jika tidak dilindungi dan dijaga dengan baik akan menyebabkan kerugian berupa kehilangan data dan kerusakan sistem server. Tidak maksimal dalam melayani user atau bahkan kehilangan aset berharga institusi atau aset berharga milik pribadi ya. Keamanan jaringan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, meskipun terkadang beberapa organisasi lebih mendahulukan tampilan dan lain sebagainya dibandingkan masalah keamanan. Dan ketika sistem mendapat serangan dan terjadi kerusakan sistem, masalah dan kerugiannya akan lebih besar. Seperti sekarang itu kebanyakan seorang user atau seorang perusahaan meminta sebuah web design, maka dia pertama kali mungkin ya kalau dilihat dari kebanyakan akan melihat segi tampilan dulu, tidak mengerti step by step cara untuk melindungi data ketika membuat sebuah web. Di sini bukan hanya sebuah web ya, melainkan juga dari penggunaan internet itu sendiri. Oke, selanjutnya ada di research problem, batasan masalah, dan research question. Research problem pada penelitian ini dapat disimpulkan beberapa masalah, yaitu serangan yang bervariasi di internet. Yang seperti disebutkan, DOS itu hanya adalah satu dari beberapa serangan yang berbahaya, yang kebanyakan orang enteng ya. Yang itu gejalanya akan panas, komputer panas, padahal kita tidak menjalankan hal-hal yang berat. Dua, banyak yang lebih mementingkan tampilan dibandingkan keamanan. Itu tadi. Terus batasan masalah pada penelitian ini itu mencakup seluruh pengguna internet, baik itu dari admin atau pengguna biasa atau user, itu semua mencakup. Terus research question-nya, bagaimana meminimalisir serangan yang ada di jaringan baik itu lokal maupun global. Apa serangan yang sering terjadi pada jaringan lokal atau global? Seberapa paham user di jaringan tentang bahayanya jaringan yang tidak diperkuat dengan keamanan? Itu tadi ya. Seberapa paham user terhadap serangan yang ada di jaringan lokal maupun global. Jadi sebenarnya lebih ke memberi pemahaman, mempertanyakan apakah benar-benar paham sebagai user tentang keamanan ketika mereka menjelajahi sebuah internet. Terus research objeknya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi serangan atau dampak serangan yang ada pada jaringan, memberikan pemahaman pada setiap pengguna jaringan atau internet tentang serangan-serangan yang sering terjadi seperti di DOS attack, phishing, dan serangan-serangan yang berpotensi pada pencurian data. Marak ya sekarang pencurian data dan pemalsuan data itu terjadi karena kita dengan seenaknya mengisi informasi identitas pribadi kita tanpa mengetahui seluk-beluk dari internet tersebut atau dari web tersebut. Lagi selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang bahaya jaringan yang tidak diperkuat dengan keamanan yang bisa berujung pada penyerangan, pengambilan hak akses secara paksa.
Next, untuk selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian dengan, para pengguna internet yang tahu dari setiap penanganan dan pencegahan pada serangan yang sering dijumpai, maka akan meminimalisir terjadinya cybercrime. Jadi, dengan pengguna internet yang tahu dari setiap penanganan dan pencegahan, ini mungkin bisa menjadi, eee, perantara mereka untuk tidak terjadi tidak, tidak diserang oleh para attacker di internet. Terus hipotesis pada penelitian ini ialah teknologi software atau hardware yang semakin canggih, banyak membuat orang lupa terhadap keamanan. Nyatanya pada masa sekarang masih banyak kasus serangan-serangan yang sering terjadi seperti penjualan data, phishing, dan lain-lain. Oke, selanjutnya pada kajian pustaka pada sebuah upaya untuk melakukan penelitian, maka dibutuhkan sebuah panduan serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang akan berkaitan dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan sebuah penelitian dilakukan oleh Ajar Priyandoyo pada tahun 2006 bahwa kesadaran keamanan informasi baru menjadi prioritas setelah kehilangan data atau terjadi kerusakan. Sangat berkena karena setelah orang itu, menjadi, diserang atau menjadi korban oleh suatu serangan, baik itu DDoS atau pencurian data, maka dari situlah dia akan mulai sadar bahwa bahayanya, sebuah internet tanpa, ada keamanannya ya. Hal ini membuat pengguna sistem informasi tidak siap untuk mengatasi atau meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Penelitian kerentanan atau proses untuk mengukur kelemahan sistem dari serangan pihak luar bisa menjadi cara yang efektif untuk pelaksanaan pengendalian preventif terhadap risiko yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat yaitu, di sini penelitiannya saya menggunakan diagram ya. Pertama kita memulai, setelah itu kita mulai menganalisa jaringan. Kita analisa, dalam jaringan ini apa yang mungkin kerentanan yang ada dalam jaringan tersebut. Setelah kita menemukan kerentanan, setelah kita menemukan, presentase besar atau kemungkinan besar serangan yang akan terjadi pada jaringan tersebut, kita mulai melakukan perancangan keamanan jaringan tersebut. Setelah selesai melakukan perancangan keamanan, barulah kita mengimplementasikan, rancangan keamanan jaringan tersebut kepada jaringan tersebut. Setelah selesai pengimplementasi, kita langsung ke pengujian. Setelah pengujian selesai, baik itu fails atau, berhasil, jika fails mungkin akan kembali kepada, analisa rancangan keamanan jaringan, implementasi, dan langsung pengujian lagi sampai mendapatkan hasil true baru kita selesai, seperti itu. Oke, dan ini adalah jadwal penelitian milik saya, pada bulan 1 sampai bulan 8, dan ini adalah daftar pustaka, yang diambil dari 4, jurnal ya. Mungkin hanya itu presentasi, draft proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.